Perhatikan kalimat ini. Bagi semua siswa harus mengikuti apel hari Senin. Pertanyaan, kalimat ini efektif atau tidak efektif? Kebanyakan siswa jawab, efektif, karena ada subjek dan predikat. Salah. Kalimat ini tidak efektif. Kenapa? Karena ada kata bagi di depan subjek. Kata bagi adalah preposisi yang membuat semua siswa bukan lagi subjek, melainkan keterangan. Akibatnya, kalimat ini tidak punya subjek. Perbaikan yang benar, semua siswa harus mengikuti apel hari Senin. Atau, bagi semua siswa, apel hari Senin wajib diikuti. Satu kesalahan kecil seperti ini bisa bikin kamu kehilangan poin di UTBK. Di UTBK TPS, soal tentang kalimat tidak efektif muncul sangat sering. Sekitar 15–20% dari soal pemahaman bacaan dan menulis adalah tentang mengidentifikasi kesalahan kalimat dan memperbaikinya. Dan yang bikin tricky, bukan sekadar tahu kalimat itu terdengar aneh. Kamu harus paham struktur kalimat, mengenali jenis-jenis kesalahan, dan tahu cara memperbaiki dengan tepat. Dalam 9 menit ini, kamu akan belajar strategi sistematis untuk menguasai kalimat tidak efektif, dari jenis kesalahan, cara mengidentifikasi, sampai teknik memperbaiki dengan cepat. Tidak lagi feeling-feeling, hanya analisis tepat dan strategi jitu. Pertama, kamu harus paham, apa itu kalimat efektif dan tidak efektif. Definisi kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan, gagasan, atau informasi dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat efektif harus memenuhi 4 syarat utama. Syarat 1. Kelengkapan struktur, SP. Setiap kalimat harus punya subjek S dan predikat P. Minimal. Kalau ada objek atau keterangan, itu bonus. Contoh efektif, ayah membaca. S, ayah, P, membaca. Syarat 2. Kelogisan. Kalimat harus masuk akal secara logika. Subjek, predikat, dan objek harus sesuai. Contoh tidak logis. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kenapa? Waktu dan tempat bukan orang yang bisa dipersilahkan. Logis. Kepada bapak atau ibu, kami persilahkan. Syarat 3. Kehematan. Kalimat tidak boleh boros kata. Hindari pengulangan kata yang tidak perlu, kata bersinonim ganda, atau kata mubazir. Contoh tidak hemat. Sejak dari kecil dia sudah pandai. Sejak dan dari artinya sama. Pilih salah satu saja. Hemat. Sejak kecil dia sudah pandai. Syarat 4. Kesejajaran. Paralelisme. Bentuk kata dalam satu kesatuan harus sejajar. Kalau kata pertama kata benda, kata-kata berikutnya juga kata benda. Kalau kata kerja, semua kata kerja. Contoh tidak sejajar. Tugas siswa adalah belajar, mengerjakan PR, dan sopan santun. Belajar dan mengerjakan adalah kata kerja, tapi sopan santun adalah kata sifat. Sejajar. Tugas siswa adalah belajar, mengerjakan PR, dan bersikap sopan santun. Definisi kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang melanggar minimal 1 dari 4 syarat di atas. Akibatnya kalimat menjadi tidak jelas maksudnya, ambigu atau bisa ditafsirkan lebih dari satu cara, bertele-tele, rancu strukturnya, dan sulit dipahami. Dalam UTBK, kamu akan diminta mengidentifikasi kalimat tidak efektif dalam teks, menjelaskan jenis kesalahannya, dan memperbaiki kalimat tersebut. Dengan memahami 4 syarat ini, kamu punya fondasi kuat untuk menganalisis kalimat. Sekarang 7 jenis kesalahan yang paling sering muncul di UTBK. Kesalahan 1. Preposisi sebelum subjek. Ini kesalahan paling umum. Preposisi seperti di, dalam, bagi, untuk, pada, tentang, mengenai, menurut tidak boleh ada di depan subjek. Contoh salah. Bagi semua mahasiswa harus daftar ulang. Perbaikan. Semua mahasiswa harus daftar ulang. Kesalahan 2. Pleonasme, kata bersinonim. Pleonasme adalah penggunaan 2 kata bersinonim dalam satu kalimat. Ini pemborosan kata. Contoh salah. Sejak dari dulu dia rajin. Sejak dan dari artinya sama. Perbaikan. Sejak dulu dia rajin. Contoh lain, para siswa-siswi menjadi para siswa atau siswa-siswi. Naik ke atas menjadi naik saja. Turun ke bawah menjadi turun saja. Masuk ke dalam menjadi masuk saja. Sangat sekali menjadi sangat atau sekali. Kesalahan 3. Konjungsi berlebihan.
Menggunakan dua konjungsi untuk satu hubungan. Contoh salah. Karena hujan turun maka jalan becek. Karena dan maka adalah pleonasme konjungsi. Perbaikan, karena hujan turun, jalan becek. Atau, hujan turun, maka jalan becek. Kesalahan 4. Tidak ada subjek atau predikat. Kalimat harus punya S dan P. Kalau salah satunya hilang, kalimat tidak lengkap. Contoh salah. Dalam 100 gram daging mengandung 280 kalori. Tidak ada subjek. Dalam 100 gram daging adalah keterangan. Perbaikan. Sebanyak 100 gram daging mengandung 280 kalori. Subjek, 100 gram daging. Kesalahan 5. KETIDEK SEJEJERAN bentuk. Bentuk kata tidak sejajar dalam satu kesatuan. Contoh salah. Kegiatan meliputi pengecatan tembok, memasang lampu, dan pengaturan tata ruang. Pengecatan, memasang, pengaturan, tidak sejajar. Perbaikan. Kegiatan meliputi pengecatan tembok, pemasangan lampu, dan pengaturan tata ruang. Semua bentuk pean. Kesalahan 6. Pemborosan kata. Menggunakan kata atau frasa yang sebenarnya tidak perlu. Contoh salah. Pesawat televisi yang rusak. Tidak perlu yang. Perbaikan. Pesawat televisi rusak. Kata hal yang tidak perlu. Hal ini sangat penting. Perbaikan. Ini sangat penting. Kesalahan 7. Kata tidak baku. Menggunakan kata yang tidak sesuai PUEBI atau KBBI. Contoh salah. Di antara terpisah menjadi di antara atau di antara tergantung konteks. Daftar isian menjadi formulir. Mohon maaf, menjadi maaf atau mohon ampun. Harap maklum, menjadi harap maklumi atau mohon maklum. Untuk UTBK, yang paling penting adalah kesalahan 1-6. Kesalahan 7 kata tidak baku juga muncul, tapi tidak sesering yang lain. Dengan mengenali 7 kesalahan ini, kamu sudah bisa mengidentifikasi 90% kesalahan kalimat di UTBK. Sekarang praktik dengan soal UTBK. Soal 1. Kalimat berikut tidak efektif. Untuk siswa berprestasi akan mendapat beasiswa. Kesalahan pada kalimat tersebut adalah eksuma. A. Tidak ada subjek B. Tidak ada predikat C. Tidak ada objek D. Pemborosan kata E. Ketidaksejajaran. Pause dulu. Jawabannya, A. Tidak ada subjek. Analisis. Untuk siswa berprestasi akan mendapat beasiswa. Untuk adalah preposisi. Siswa berprestasi setelah preposisi menjadi keterangan, bukan subjek. Struktur. Keterangan plus predikat. Tidak ada subjek. Perbaikan. Siswa berprestasi akan mendapat beasiswa. Atau, untuk siswa berprestasi, beasiswa akan diberikan. Soal 2. Sejak dari kecil, dia sudah tinggal bersama neneknya. Kalimat di atas tidak efektif karena Tatita pie? Aprendo kulubete? Tidak ada subjek B. Pleonasme C. Tidak ada predikat D. Kata tidak baku E. Ketidaksejajaran? Pause. Jawabannya, B. Pleonasme. Analisis. Sejak dari kecil. Sejak dan dari artinya sama. Dua kata bersinonim berarti PLEO-NASME. Perbaikan. Sejak kecil dia sudah tinggal bersama neneknya. Atau, dari kecil dia sudah tinggal bersama neneknya. Soal 3. Karena cuaca buruk, maka penerbangan ditunda. Kalimat tersebut tidak efektif karena ini. A. Tidak ada subjek B. Pleonasme C. Konjungsi berlebihan D. Tidak sejajar E. Pemborosan kata C. Jawaban C. Konjungsi berlebihan. Analisis. Karena dan maka adalah konjungsi ganda untuk satu hubungan sebab akibat. Perbaikan. Karena cuaca buruk, penerbangan ditunda. Atau, cuaca buruk maka penerbangan ditunda. Soal 4. Dalam 50 gram coklat, terdapat 250 kalori. Kenapa tidak efektif? Jawaban, tidak ada subjek. Analisis. Dalam 50 gram coklat adalah keterangan dengan preposisi dalam. Terdapat adalah predikat. Tidak ada subjek. Perbaikan. Sebanyak 50 gram coklat, terdapat 250 kalori. Atau, coklat sebanyak 50 gram, terdapat 250 kalori. Soal 5. Tugas akhir mencakup pengumpulan data, menganalisis, dan penarikan kesimpulan. Tidak efektif karena jawaban,
Ketidaksejajaran bentuk. Analisis, pengumpulan, menganalisis, penarikan. Pengecatan adalah pean, memasang adalah mekan, pengaturan adalah pean. Tidak sejajar. Perbaikan. Tugas akhir mencakup pengumpulan data, penganalisisan data, dan penarikan kesimpulan. Atau lebih sederhana, tugas akhir mencakup pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Strategi kilat untuk UTBK. Strategi 1, checklist 7 kesalahan. Setiap baca kalimat di UTBK, langsung cek 7 kesalahan ini berurutan. Ada preposisi di depan, mungkin tidak ada subjek. Ada kata bersinonim, pleonasme. Ada karena maka, konjungsi berlebihan. Kalimat punya S dan P, cek kelengkapan struktur. Bentuk kata sejajar, cek paralelisme. Ada kata mubazir, pemborosan kata. Kata baku semua, sesuai PUEB. Dalam 10-15 detik, kamu sudah bisa identifikasi kesalahannya. Strategi 2, fokus preposisi dulu. Kenapa? Karena ini kesalahan paling sering. Sekitar 40% soal kalimat tidak efektif di UTBK adalah tentang preposisi sebelum subjek. Kalau lihat kata bagi, untuk, pada, tentang, mengenai, menurut di awal kalimat, langsung curiga. Cek. Apakah setelah preposisi ada subjek yang hilang? Strategi 3. Dengar dalam hati. Baca kalimat dengan suara dalam hati. Kalau terdengar aneh atau bertele-tele, kemungkinan besar memang tidak efektif. Kepekaan ini datang dari latihan. Semakin banyak latihan, semakin peka telingamu terhadap kalimat tidak efektif. Strategi 4. Eliminasi jawaban. Kalau soal tanya kenapa kalimat tidak efektif, eliminasi pilihan. Kalau ada S dan P, eliminasi. Tidak ada subjek atau predikat. Kalau tidak ada kata bersinonim, eliminasi pleonasme. Kalau hanya satu konjungsi, eliminasi konjungsi berlebihan. Strategi 5. Perbaikan tercepat. Kalau diminta perbaiki kalimat, untuk preposisi, hapus preposisinya. Untuk pleonasme, hapus salah satu kata. Untuk konjungsi berlebihan, hapus salah satu konjungsi. Untuk tidak sejajar, samakan bentuknya. Perbaikan yang paling sederhana biasanya yang benar. Strategi 6. Time management. Alokasi waktu per soal kalimat tidak efektif. Soal identifikasi, 30-45 detik. Soal perbaikan, 45-60 detik. Soal kompleks, 60-90 detik. Maksimal 90 detik. Kalau lebih, skip dan kembali nanti. Strategi 7. Jangan overthink. Kalimat tidak efektif di UTBK biasanya jelas kesalahannya. Jangan cari-cari kesalahan rumit yang tidak ada. Percaya pada checklist 7 kesalahan, salah satunya pasti ketemu. Dengan 7 strategi ini, soal kalimat tidak efektif jadi salah satu soal tercepat yang bisa kamu jawab. Jebakan yang harus dihindari. Jebakan 1. Kalimat terdengar benar. Kadang kalimat tidak efektif terdengar oke, karena sering dipakai sehari-hari. Contoh. Bagi siswa yang terlambat, akan dihukum. Terdengar wajar, tapi salah. Tidak ada subjek. Jebakan 2. Fokus hanya ke makna. Jangan cuma fokus ke makna kalimat, cek juga struktur dan bentuk kata. Jebakan 3. Menganggap semua kalimat panjang tidak efektif. Salah. Kalimat panjang boleh, asal strukturnya benar. Tips final. Tips 1. Latihan dengan soal tahun lalu. Pattern kesalahan konsisten. Tip 2. Biasakan cek struktur SP setiap baca kalimat. Tip 3. Hafal 7 kesalahan utama. Ini kunci. Tip 4. Kalau ragu, pilih perbaikan yang paling sederhana. Dengan menghindari jebakan ini, akurasimu meningkat. Ringkasan lengkap. 4 syarat kalimat efektif. Kelengkapan struktur SP, kelogisan, kehematan, kesejajaran. 7 kesalahan utama. Preposisi sebelum subjek 40% soal. Pleonasme. Konjungsi berlebihan. Tidak ada SP. Ketidaksejajaran. Pemborosan kata. Kata tidak baku. 7 strategi kilat. Checklist 7 kesalahan dalam 10-15 detik. Fokus preposisi dulu. Dengar dalam hati. Eliminasi jawaban. Perbaikan tercepat. Time management maksimal 90 detik. Jangan overthink. Target,
30-60 detik per soal dengan akurasi 90% plus. Latihan rutin sama dengan pengenalan pola cepat. Selamat belajar, sukses di UTBK. Subscribe untuk tips lainnya.